Kalau ternyata nanti terbukti di persidangan yang menggadaikan itu adalah suaminya, ya si ibu ini harus dibebaskan. Oke Bro Leo. Iya Bro Martin. Wah, suara gue digitu-gituin sama lo. Kita diskusi dulu nih. Gue mau nanya sesuatu yang sebenarnya ya apa tuh namanya? Oke, cek kali pertanyaan gue kali ya ini ya. Gimana nih? Ya kan kadang hal receh itu pun, tetapi justru banyak orang juga nggak tahu, nggak paham gitu. Iya ya. Nah, gue beli mobil. Contohnya gue beli mobil, ada perjanjian kreditnya dong. Nih, karena nyicil. Nyicil, oke. Terus sering berjalannya waktu, gue gagal bayar nih, nggak sanggup bayar. Kira-kira gue bisa dipidana nggak ya terhadap gagal bayarnya gue ini? Oke. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang awam yang tidak mengerti hukum. Karena seringkali mereka ditakut-takuti. Lu kalau itu kan sebenarnya kan kalau kita kredit itu sama dengan utang kan sebenarnya kan. Lu kalau nggak bayar utang, bisa dipidana lu, dipenjara lu gitu loh. Itu seringkali pertanyaan seperti itu. Jadi memang itu nggak cuma di umum sih Bro Martin. Memang orang juga seringkali nggak bisa membedakan mana sih itu perbuatan non prestasi, mana itu perbuatan pidana, ya kan? Kenapa orang seringkali sulit untuk membedakan itu? Karena gray area. Inilah, ada gray area yang sangat tipis antara wan prestasi dengan penipuan ini yang sering orang bikin salah paham lah, ya kan? Yang paling sering dianggap itu kan kalau terkait dengan perjanjian seperti ini, utang piutang itu sering diarahkan itu penipuan, ya kan? Nah, kalau kita berbicara yang Bro Martin tadi sampaikan, dia gagal bayar, itu sebenarnya masuk ranahnya wan prestasi. Maksudnya dia tidak memenuhi prestasinya dia untuk membayar cicilan sesuai dengan tanggal dan besaran yang diperjanjikan. Kalau kita berbicara prestasi itu kan ada 3 bentuk kan sebenarnya. Kalau sesuai dengan ketentuan BW itu prestasi itu ada 3 bentuk. Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Kemudian berkaitan dengan prestasi ini, kalau kita hubungkan dengan apa sih wan prestasi itu? Wan prestasi itu ada 4 bentuk dia. Dia tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, sama melakukan perbuatan yang dilarang. Itu loh. Ada 4 bentuknya. Nah kalau yang Bro Martin tadi itu kan dia punya kewajiban untuk memberikan sesuatu, membayarkan sesuatu, tetapi dia gagal. Itu pure dan itu murni adalah perbuatan keperdataan, masuk ranah keperdataan yakni wan prestasi, dan di situ tidak ada nuansa perbuatan pidananya. Sedangkan ketika kemudian lalu pada saat bagaimana suatu hubungan itu bisa lahir, contohnya sudah ada perjanjiannya, pada saat kapan dia bisa masuk menjadi tindak pidana? Ketika di situ contoh ada penggunaan cek dan BG kosong, begitu Bro Martin. Nah, itu kan kalau bilang ada penggunaan cek dan BG kosong. Nah ini kalau misalnya kaitannya sama mobil, contohnya ini ada satu contoh kasus juga nih yang real. Mungkin itu juga udah tahu sebenarnya. Jadi ada hampir sama tadi gue ceritakan bahwa orang ajuin kredit peminjaman buat jual pembelian mobil, ya kan? Terus mobilnya itu diikatkan dengan sertifikat fidusia, ya kan? Jaminan fidusia. Jaminan fidusia. Baru habis itu nggak berapa lama, gue bayar nih, sanggup bayar. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai kurang lebih ada sekitar 7-8 kali lah misalnya. Terus habis itu gue gagal bayar. Nah setelah itu baru mobil tersebut gue gadaikan tuh. Mobil yang gue beli ini gue gadaikan lagi karena gue nggak sanggup bayar, gue gadaikan lah ke pihak ketiga. Itu. Nah, kira-kira gue bisa dipidana nggak atas tindakan gue tersebut? Oke, berarti yang jadi pertanyaan Bro Martin sekarang ini bukan soal gagal bayarnya kan? Iya. Iya kan? Kalau tadi pertama kan gue tanya nih soal gagal bayarnya, gagal memenuhi prestasinya kan? Iya. Tetapi ini digeser. Lu udah gagal bayar, kemudian barang jaminannya, berarti beratnya pada jaminannya dong ini? Iya. Barang jaminannya yang kemudian lu alihkan, lu gadaikan kah, lu jual kah, itu kan persoalannya menjadi di situ. Iya. Nah, pertanyaannya terkait dengan itu, jawabannya terkait pertanyaan lu tadi Bro. Karena jaminan fidusia itu adalah sudah diatur tersendiri di dalam Undang-Undang 42 tahun 99 tentang fidusia, tentu kita harus merujuk ke sana. Apakah kemudian berarti kan
Bro ini posisinya sebagai pemberi fidusia kan. Betul. Kemudian dealernya bukan dealer sih, lembaga pembiayaannya, finance-nya ini kan sebagai penerima fidusia. Kalau kita ngomongin fidusia itu kan sebenarnya sudah beralih ke pemilikan kan kalau kita ngomongin fidusia kan. Nah, kemudian ternyata di dalam undang-undang jaminan fidusia itu sudah diatur Bro Martin soal ketentuan pidana ketika pemberi fidusia, dalam hal ini contoh Bro Martin, mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia ini tanpa persetujuan dari finance-nya atau penerima fidusianya, ada ancaman pidananya di situ. Itu tidak berdasarkan ketentuan pasal 42 pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 99. Ancaman pidananya itu 2 tahun penjara dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Gitu loh Bro Martin. Jadi ketika Bro Martin nih udah nggak bayar cicilan, terus ngegadein jaminan fidusianya, ya itu pidana kalau tanpa izin. Kalau Bro Martin lakukan itu tanpa izin dari penerima fidusianya, gitu. Oke, ini kasusnya asli lagi deh. Ada yang kalau nggak salah di Karawang tuh. Dan itu sampai masuk ke persidangan, masuk ke persidangan. Nah, dia itu terkait dengan kasus posisi yang tadi sebagaimana gue jelaskan tersebut, dia didakwakan oleh 2 pasal tuh. Pasal yang pertama sebagaimana yang Bro Leo bilang, pasal 36 tadi. Iya, 36 yang fidusia, karena kan keterkaitannya dengan dengan jaminan fidusia yang dialihkan. Betul. Terus ada satu lagi, dia didakwakan dengan pasal 372 tuh, penggelapan. Itu gimana tuh? Menurut pendapat Bro Leo tuh? Ya, maksud gua kan aturan tentang fidusia itu kan sudah ada lex spesialisnya, undang-undang jaminan fidusia. Kemudian tiba-tiba dia dakwa juga menggunakan pasal 372 KUHP atau penggelapan. Si ibu ini penggelapan biasa kan artinya kan. Penggelapan biasa. Ya kan. Esensinya pasal 36 tadi itu juga penggelapan, tapi dia penggelapan jaminan fidusia. Sedangkan 372 ini penggelapan biasa. Sebenarnya Bro Martin, ya kita sebagai orang hukum yang mengerti hukum, tentu kita bisa melihat lah kenapa pasal 372 ini dipakai. Pasal 372 KUHP ini dipakai itu sebenarnya bukan soal untuk kepentingan penuntutan atau kepentingan untuk pentersangkaan, tetapi itu kepentingan praktis. Kalau nggak ada pasal 372 ini Bro Martin, si tersangka atau si ibu yang sekarang sidang di Pengadilan Negeri Karawang itu nggak bisa ditahan. Karena kan kalau kita mengacu syarat penahanan di pasal 21 KUHP itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, syarat objektif dari penahanan itu kan diancam pidana 5 tahun atau lebih. Kemudian ada beberapa tindak pidana lain, salah satunya itu kan tindak pidana penggelapan 372 KUHP ini. Sedangkan kalau pasal 36 ini dia nggak memenuhi syarat objektif penahanan. Jadi kalau dia disangkakan atau didakwakan hanya menggunakan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 99, maka terhadap si terdakwa atau si ibu yang di Karawang ini nggak bisa ditahan. Makanya dipakai pasal 372 KUHP ini. Semata-mata itu hanya untuk kepentingan praktis supaya bisa melakukan penahanan. Makanya sekarang pertanyaannya sebenarnya Bro Martin, penyidiknya ini harus dipertanyakan apa dasarnya dia menggunakan pasal 372 ini. Bisa nggak? Ya karena udah lewat kan. Maksud gue ada kalau misalnya dalam keadaan, contohnya tadi kayak setahu gue si ibu ini sedang menyusui anaknya ya, maksudnya itu bisa nggak jadi alasan untuk dia sebenarnya tidak itu ditahan? Bukan alasan untuk tidak dilakukan penahanan. Sebenarnya kita ngomongin syarat hukumnya dulu. Semua orang tahu kalau terkait dengan jaminan fidusia itu harus mengacu kepada pasal 36 sebagai lex specialis derogat legi generali. Artinya apa? Terhadap si terdakwa ini sebenarnya cukup menggunakan dakwaan tunggal, yakni menggunakan pasal 36. Tetapi kalau yang dipakai pasal 36 Bro Martin, nggak bisa ditahan si ibu ini. Bisa ke mana-mana nanti ya, bisa ya, terlepas dari itulah, tapi kita ngomongin hukumnya dulu. Akhirnya diakalin lah, dipakai pasal 372 KUHP supaya bisa dilakukan penahanan. Tapi itu sah-sah aja kan? Ya sebenarnya kalau dia mau menggunakan 372, kalau kita ngomongin hukum ya, ya lex spesialis tadi yang saya bilang ya harusnya nggak dipakai ini. Harusnya nggak usah ditempelin ya? Nggak usah ditempelin, karena apa? Lex spesialis jelas kok. Makanya saya bilang 372 ini dipasangkan semata-mata untuk memenuhi syarat penahanan. Apalagi kan musuhnya perusahaan finance ya. Makanya ini harus jadi catatan bagi kepolisian, bagi kepala kepolisian, Kabar Reskrim, Jaksa Agung, Jampidum,
ya kan, untuk menertibkan hal-hal seperti ini. Kalau dia memang aturannya terkait dengan fidusia, ya fokuskan menggunakan fidusia, ketentuan pidana di dalam fidusia. Jangan kemudian supaya terpenuhi syarat-syarat penahanan untuk memuaskan dahaganya perusahaan-perusahaan finance dan segala macam, ya kan, akhirnya ditahan. Itu kan juga nggak adil. Itu kan ibaratnya kalau dalam konteks hukum kita bilang itu penyeludupan hukum kan sebenarnya. Iya. Itu penyeludupan hukum, dan gue secara pribadi nggak setuju dengan praktek-praktek penegakan hukum seperti ini gitu loh. Ya kalau memang terkait masalah fidusianya, Ya fokus ke fidusia dong gitu loh. walaupun kita nggak tahu ya perkembangan. Maksudnya gue sendiri nggak tahu nih perkembangan beritanya, apakah memang si ibu ini benar-benar yang melakukan pengalihan tersebut gitu loh, atau kalau nggak salah di berita-berita ada ya, Dibilang kan suaminya yang Iya, mengalihkan. Ya kalau ternyata faktanya memang betul suaminya yang mengalihkan, berarti bukan si ibu ini dong yang mengalihkan. Kan dibilang di sini pemberi fidusia. Pemberi fidusianya siapa? Si ibu kan. Iya. Nah kalau yang mengalihkan orang lain, bisa nggak dia diminta bertanggung jawab atas kesalahan orang lain? Ya enggak dong. Karena kalau kita ngomongin hukum pidana itu pertanggungjawaban pribadi. Siapa yang melakukan kesalahan, dialah yang dapat dipidana. Apalagi ini kan subjeknya person to person. Orang dengan orang, bukan perseroan, bukan korporasi. Kalau korporasi kita bisa ngomong vicarious liability, kita bisa ngomong straight liability. Tapi kalau orang perorangan, ya tetap harus dilihat siapa yang melakukan kesalahan, dialah yang harus dipidana. Meskipun suami istri satu subjek hukum gitu. Enggak dong, kalau dalam hukum pidana suami istri itu tetap dipandang sebagai Bisa ya. subjek hukum yang berdiri sendiri. Kalau kita ngomongin hukum pidana, tapi kalau ngomongin hukum perdata dari aspek harta, ya kan? Kalau tidak ada perjanjian pisah harta, maka itu dianggap sebagai harta bersama, satu kesatuan. Itu kalau dari konsep hukum perdata terkait hartanya. Tetapi kalau kita ngomongin subjek hukumnya, ya tetap itu menjadi tanggung jawab pribadi-pribadi. Bahkan secara keperdataan pun, Bro Martin, ketika suaminya yang melakukan perbuatan melawan hukum, katakanlah, atau suaminya yang melakukan wan prestasi, apakah otomatis istrinya juga wan prestasi? Kan nggak juga. Gitu loh. Karena contoh nih, kalau kita ngomongin perjanjian ada asas privity of contract. Iya betul. Gitu loh. Betul. Kalau kita ngomongin 1365, ya siapa yang melakukan PMH-nya kan? Saya melakukan perbuatan melawan hukum yang ada kesalahan, menimbulkan kerugian, kan ada kausalitasnya di situ. Makanya saya bilang, kalau ternyata nanti terbukti di persidangan yang menggadaikan itu adalah suaminya, ya si ibu ini harus dibebaskan. Karena bunyinya pasal 36 ini jelas, pemberi fidusia, artinya yang menggadaikan itu haruslah ibu itu. Gitu, Bro Martin. Berarti nggak kena dulu pasal 36. Nggak kena. Ya kan? Nggak kena. Ya patut, ya maksudnya menarik lah buat kita simak ke depannya seperti apa ya. Ini sangat menarik. Perkembangan dari kasus ini ya, karena kan memang itu tadi ya, harusnya sih ya kalau gagal bayar biasanya perkara-perkara perdata ya kan, manifestasi. Tapi kok ini tiba-tiba ada ranah pidananya gitu ya kan. Betul. Ternyata berkembang fakta hukumnya, oh dialihkan. Terus ada lagi berkembang lagi. Tapi yang mengalihkan tuh bukan si pemberi fidusia gitu. tapi si orang lain, suaminya. Apakah perbuatan suami yang mengalihkan itu menjadi tanggung jawabnya pemberi fidusia? Jawabannya enggak. Iya, gitu. Terus karena memang adanya karena apa tuh harusnya dilekatkan hanya satu pasal terkait dengan fidusianya, tapi tiba-tiba ada pasal 372. Iya, gitu. Ternyata semata-mata supaya bisa dilakukan penahanan. Gitu. Jadi itu harus menjadi catatan penting lah buat penegakan hukum di Indonesia. Karena praktek-praktek seperti ini menempelkan pasal-pasal yang sebenarnya tidak perlu ditempelkan, tidak perlu disangkakan, tidak perlu didakwakan, tetapi semata-mata untuk memenuhi syarat penahanan, akhirnya ditempelkan. Jadi Kepolisian Republik Indonesia, Kabareskrim, kemudian Jaksa Agung, Jampidum, Jampitsus, dan Ketua Mahkamah Agung harus betul-betul memperhatikan ini, supaya tidak terjadi penyeludupan hukum dalam rangka untuk memenuhi syarat objektif dalam penahanan yang telah diatur di dalam ketentuan pasal 21 KUHP. Begitu, Bro Martin. Oke, Bro Leo. Kayaknya cukup ya. Kesimpulannya dulu dong. Intinya apa sih? Oke, kesimpulannya. Jadi intinya yang perlu gue jelasin di sini adalah kalau itu berkaitan dengan prestasi, pemenuhan prestasi, harus dibedakan antara wan prestasi dengan tindak pidana penipuan. Karena yang sering bersinggungan itu adalah wan prestasi dan penipuan. Prinsipnya kalau seseorang itu tidak memenuhi kewajiban kontraktual, tidak memenuhi prestasinya, maka itu adalah perbuatan wan prestasi. Tetapi ketika dia memenuhi prestasinya itu, dia memberikan cek atau BG kosong,
oleh jurisprudensi Mahkamah Agung itu sudah dinyatakan sebagai tindak pidana penipuan karena tindakan memberikan cek dan BG kosongnya. Perbuatan penipuannya itu bukan dia gagal membayar atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran, tetapi perbuatan memberikan BG atau cek kosong lah yang dianggap sebagai tindak pidana penipuannya. Kemudian kalau berkaitan dengan jaminan, khususnya jaminan fidusia, karena kan penguasaan barangnya tetap pada pemberi fidusia. Betul. Itu berlaku prinsip khusus yang diatur di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Anda ketika mau mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda-benda yang telah diikat dengan jaminan fidusia, maka membutuhkan persetujuan tertulis. Jadi kalau saudara mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan itu dengan persetujuan, maka tidak ada tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36. Tetapi ketika itu dilakukan tanpa izin, maka itu memenuhi ketentuan pidana dalam pasal 36. Dan selain itu juga, yaitu mungkin pentingnya membaca klausul-klausul di dalam perjanjiannya. Nih, saya ada pertanyaan nih bagi yang menyaksikan podcast ini nanti menonton video ini. Ini kan diatur di sini kalau orangnya gagal bayar, ya kan? Kemudian dia mengalihkan jaminan atau menggadaikan jaminan fidusia. Pertanyaannya, kita diskusikan teman-teman, nanti diketik di kolom komentar ya. Kalau lancar? Kalau dia lancar, tetapi dia mengalihkan tanpa izin, apakah masuk ketentuan pasal 36? Saya tunggu komennya, nanti kita diskusikan. Gitu. Oke. Sampai ketemu lagi, kita tunggu jawaban dari pertanyaan beliau. Ciao. Thanks for watching.